isinya arak disebut gelas arak. Kalau nggak ada isinya, gelas kosong. Kalau sampai ingin mencari Tuhan, cari wujudnya, karena nggak mungkin sampai bisa ketemu Tuhan tanpa wujud. Makanya nggak salah kalau Syekh Siti Jenar mengatakan, ketika Syekh Siti Jenar dipanggil ke Demak oleh wali-wali, panggil Syekh Siti Jenar. Terus Syekh Siti Jenar bilang, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Tuhan. Kalau gelas sama isinya dipanggil dua-duanya baru bisa datang. Kami, apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar itu sederhana sekali kan? Tapi nggak banyak orang yang mampu menjelaskan ini. Sampai-sampai Wali Songo pun juga nggak paham. Sekelas wali lu nggak paham. Kalau mereka paham, nggak bertentangan dengan Syekh Siti Jenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun Anda berada? Dari cuplikan yang kita paparkan tadi sobat, pernyataan dari Hyang Weldo ini cukup kontroversial, di mana dia juga mengaitkan dengan pemahaman dari Syekh Siti Jenar yang dihubungkan dengan Wali Songo. Dia menganggap Wali Songo tidak paham dengan apa yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar. Nah, ini tentu sesuatu yang cukup membingungkan sobat. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Dan dari segi fisik kita lihat juga beliau ini cukup kontroversi ya, dengan cara penampilannya juga gitu. Namun pada konten kita kali ini sobat, kita akan membahas tentang biografi singkat dari Syekh Siti Jenar yang disebut oleh Hyang Weldo tadi. Dan ini bagaimana dia juga menghubungkan antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo, yang dianggap Wali Songo tidak paham dengan ajaran atau keyakinan yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar. Ayo kita simak videonya sobat. Syekh Siti Jenar merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Sosoknya kontroversial karena banyak yang menganggap ajarannya sesat, hingga ia disingkirkan oleh para Wali Songo dan dieksekusi mati. Lantas siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar dan bagaimana kehidupannya sebelum menjadi kontroversial? Asal-usul Syekh Siti Jenar. Terdapat beberapa versi terkait asal-usul Syekh Siti Jenar. Ada yang menyebut bahwa ia lahir di Persia pada 1346 Hijriah atau 1426 Masehi. Sementara dalam kitab Negara Kereta Bumi, Syekh Siti Jenar disebut lahir di Semenanjung Malaka dan ayahnya bernama Syekh Datuk Saleh. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar merupakan anak dari Sunan Ampel. Literasi lain mengungkap bahwa Syekh Siti Jenar merupakan keturunan Cirebon dengan nama Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Ia dilahirkan di lingkungan Pakubuan Caruban yang saat ini menjadi Cirebon. Ayahnya adalah seorang raja pendeta dengan nama Resi Bungsu. Syekh Siti Jenar juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang. Ia memiliki nama kecil Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail dan nama aslinya Sayyid Hasan Ali Hal Usaini. Saat usianya menginjak dewasa, ia memiliki gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Pendidikan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar pernah belajar lama di Baghdad, Irak, hingga menguasai berbagai ilmu agama Islam dari seorang guru Yahudi yang menyamar jadi orang Islam. Konon, guru tersebut bernama Abdul Malik al-Baghdad yang kemudian menjadi mertuanya. Saat berada di Baghdad, Syekh Siti Jenar ternyata lebih tertarik pada ilmu tasawuf yang kemudian ia dalami. Setelah belajar dengan Syekh Ahmad Baghdad, Syekh Siti Jenar kemudian menganut tarekat Akmaliyah seperti gurunya tersebut. Menyebarkan Islam di Jawa. Dari Baghdad, Syekh Siti Jenar kemudian pergi ke Melaka dan mengajarkan ilmunya, di mana dia mendapatkan gelar Syekh Datuk Abdul Jalil dan Syekh Jabarantas.
Setelah itu Syekh Siti Jenar pindah ke Jawa, tepatnya ke Giri Amparan Jati, dan tinggal bersama sepupunya Syekh Datuk Kahfi. Selama di Giri Amparan Jati, Syekh Siti Jenar menyebarkan agama Islam dan mendapatkan banyak pengikut. Muridnya datang dari berbagai golongan, baik dari masyarakat umum hingga bangsawan. Setelah memiliki banyak murid, Syekh Siti Jenar mendirikan sebuah pondok pesantren untuk belajar di Dukuh Lemah Abang, Cirebon. Kontroversi Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap kontroversial karena ia memiliki perbedaan pendapat dengan sejumlah wali dan tokoh Islam saat itu. Dalam sebuah pertemuan di Istana Argapura, Gresik, Syekh Siti Jenar mengemukakan pendapatnya tentang ketuhanan. Ia berpendapat bahwa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya sama dengan Allah. Syekh Siti Jenar melanjutkan penjelasannya bahwa hamba yang memiliki kuasa dan menghukum juga hamba. Pendapat Syekh Siti Jenar tersebut kemudian mendapat tantangan dari sejumlah wali dan tokoh Islam yang hadir. Syekh Siti Jenar diminta untuk bertobat hingga dianggap menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya hingga akhirnya dijatuhi hukuman mati.